Salam saudaraku, selamat pagi. Untuk mengawali hari kita dan mendengarkan renungan ini, terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Bapa Yahweh yang baik, yang telah menyertai kami sepanjang malam. Dan kami akan beraktivitas, kami serahkan aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kiranya kemurahan dan anugerah-Mu selalu menyertai kami. Demi kemuliaan Yahshua HaMashiach, haleluya, amin. Selamat pagi saudaraku. Untuk mengawali hari kita terlebih dahulu mendengarkan renungan singkat yang saya beri tema, bukan apa kata orang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yahshua HaMashiach, banyak orang berpedoman pada apa kata orang. Jadi kata orang membuat kita menjaga penampilan dan perilaku. Itu memang baik. Namun menganggap kata orang itu bisa memperbaiki perilaku kita secara menyeluruh adalah anggapan yang sangat keliru. Barangkali saudara pernah mendengar cerita tentang seorang ayah yang sudah tua dengan anaknya yang masih kecil, yang menunggangi seekor keledai. Dalam perjalanan ada orang yang berkata begini kepada mereka, "Wah, di mana rasa peri kebinatangannya? Keledai kecil seperti itu kok ditunggangi dua orang." Mendengar itu, sang ayah kemudian turun. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan tidak ada lagi orang yang mengkritik. Namun tidak lama kemudian ada seorang yang berkata, "Loh, anaknya enak-enakan naik keledai, sedangkan ayahnya yang sudah tua disuruh berjalan kaki. Di mana rasa peri kemanusiaannya?" Mendengar itu sang anak pun turun, lalu ayahnya lah yang naik keledai. Namun ada lagi yang berkata, "Wah, apa tidak salah ini? Anaknya yang masih kecil disuruh berjalan kaki, sedangkan ayahnya enak-enakan naik keledai." Akhirnya ayahnya turun. Selanjutnya mereka pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki bersama sambil menuntut keledai. Tidak berapa lama ada orang lain lagi yang berkata, "Lihat, betapa bodohnya mereka. Ada keledai tapi tidak ditunggangi." Menuruti kata orang ternyata membuat pusing seorang ayah yang sudah tua dan anaknya yang masih kecil itu. Itu jugalah yang terjadi jika kita berkaca pada apa kata orang. Ibarat bercermin pada sebuah cermin gila. Kita tidak lagi melihat diri kita secara proporsional, tidak lagi seperti apa yang sesungguhnya. Kepala kita menjadi lonjong atau bulat, badan yang kurus menjadi gemuk, dan kaki yang panjang pun menjadi pendek. Bahkan jika mau jujur, harus kita akui bahwa apa kata orang itu justru kerap kali mempengaruhi perilaku kita. Apa kata orang itu sangat berkaitan dengan apa yang disebut penampilan pribadi. Setiap orang tentu ingin memiliki penampilan pribadi yang baik, apalagi penampilan yang baik dapat memberikan citra yang baik pada pandangan orang lain. Hal itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh ahli-ahli pemasaran yang kreatif, yang mengetahui apa keinginan seorang konsumen, lalu mengolahnya secara komersial. Misalnya jika mereka adalah seorang penjual pakaian, mereka akan berkata, "Siapa Anda ditentukan oleh pakaian Anda." Jika mereka adalah penjual sepatu, mereka akan berkata, "Siapa Anda ditentukan oleh sepatu Anda." Bahkan kemudian muncul siapa Anda, dan begitu seterusnya. Oke, mungkin saudara memiliki penampilan yang menarik. Namun ingatlah bahwa penampilan itu hanyalah tiket masuk ke dalam hubungan sosial, ke dalam hubungan bermasyarakat. Contohnya, jika seseorang melamar pekerjaan, ia akan berpenampilan yang sebaik mungkin pada waktu sesi wawancara. Ya, hal itu memang dapat memberi kesan awal yang baik. Namun perusahaan-perusahaan yang terkenal dan profesional tentu menginginkan lebih dari sekedar sebuah penampilan. Mereka pasti ingin tahu lebih banyak tentang orang yang diwawancarai. Seseorang bisa saja mengendalikan diri, berusaha sekuat tenaga agar tampak sebagai seorang yang sabar dan santun. Namun setelah bergaul, berminggu
berminggu-minggu, perilaku yang sebenarnya yang akan tampak. Jika orang itu pemarah, ia akan tampak sebagai seorang pemarah. Jika orang itu tidak bisa sabar, ia akan tampak sebagai orang yang tidak bisa sabar. Walaupun dipoles dengan baik, penampilan pribadi hanyalah bersifat sementara. Selanjutnya, yang berbicara adalah karakter yang sesungguhnya. Dapat dikatakan bahwa penampilan adalah kesan sekilas pada awal perkenalan, sedangkan karakter adalah kesan yang muncul sesudah bergaul lama dengan seseorang. Jika saudara harus memilih antara penampilan dan karakter, mana yang saudara pilih? Apakah penampilan yang menarik atau karakter yang baik? Mungkin ada yang menjawab keduanya. Kita tentu sangat bersyukur jika bertemu dengan orang yang seperti itu, berpenampilan menarik dan berkarakter baik pula. Namun dalam kenyataan sehari-hari, kita cenderung lebih mudah menemukan orang yang berpenampilan buruk dengan karakter yang buruk pula. Seorang pimpinan pernah berkata bahwa pengetahuan seseorang hanyalah sebagian kecil yang dibutuhkan perusahaan, karena yang lebih penting adalah sikap mental atau karakter orang tersebut. Mengapa mental dan karakter menjadi hal yang terpenting? Karena pengetahuan dan keterampilan seseorang bisa dikembangkan melalui pendidikan dan latihan, tetapi karakter, sifat, dan sikap yang sudah melekat pada diri orang tersebut tidak bisa diubah. Perusahaan tidak memiliki sarana atau program untuk memperbaiki karakter, karena perusahaan bukanlah lembaga perbaikan karakter. Jadi perusahaan itu mencari orang-orang yang memang sudah memiliki karakter baik. Banyak lulusan terbaik dari perguruan tinggi terkenal ditolak lamarannya oleh perusahaan-perusahaan profesional. Itu karena mereka tidak lulus dalam tes sikap mental, tidak memiliki karakter yang memenuhi syarat. Sebagai contoh, jika saudara membutuhkan seorang karyawan, katakanlah seorang pembantu di rumah atau seorang yang membantu saudara berjualan di pasar, siapa yang saudara pilih? Apakah yang berpenampilan menarik atau orang yang berkarakter baik? Saya percaya saudara akan memilih orang yang berkarakter baik. Soal penampilan, mungkin saudara akan berkata, nanti bisa diatur. Tuhan juga memilih karakter, bukan penampilan. Ketika memilih pengganti Raja Saul, Tuhan berfirman dalam 1 Samuel 16 ayat 7, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Elohim. Manusia melihat apa di depan mata, tetapi Yahweh melihat hati. Yahweh melihat hati. Yahweh melihat karakter. Alkitab pun mencatat banyak tokoh yang berkarakter. Inilah beberapa orang di antaranya. Pertama adalah Yusuf. Dalam Kejadian pasal 39 diceritakan bahwa Yusuf bekerja di rumah Potifar. Pada suatu hari Yusuf digoda oleh istri Potifar yang cantik. Berhari-hari ia menggoda Yusuf untuk berselingkuh dengannya. Bahkan akhirnya nekat memaksa Yusuf. Namun apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf lari meninggalkan kamar, walaupun akibatnya ia difitnah oleh istri Potifar, lalu dimasukkan ke dalam penjara. Yusuf memiliki karakter yang baik. Ia tidak bertindak berdasarkan apa kata orang. Jika Yusuf bertindak menurut apa kata orang, seandainya pun ia berselingkuh dengan istri Potifar dalam keadaan seperti itu, mungkin sudah sangat dimaklumi oleh masyarakat luas. Alasannya, kita bukan malaikat. Barangkali bisa dijadikan pembenaran, namun Yusuf tampil beda karena ia mempunyai karakter. Kedua, Nabi Elisa. Dalam kitab 2 Raja-Raja 5 diceritakan tentang Naaman, panglima kerajaan Aram. Ketika Nabi Elisa telah mentahirkannya dari penyakit kusta, Naaman ingin memberikan perak dan benda-benda lain dalam jumlah yang besar. Mungkin nilainya kalau sekarang miliaran. Namun Nabi Elisa tidak bersedia menerima pemberian itu. Pada satu sisi Nabi Elisa adalah seorang manusia yang sama seperti kita.
Ia mempunyai kebutuhan yang sama. Ia juga membutuhkan uang yang sama seperti kita. Namun Nabi Elisa tidak menerima persembahan itu karena ia memiliki sasaran yang lebih besar. Bukan hanya kesembuhan Naaman secara jasmani, melainkan juga kesembuhan Naaman secara rohani. Naaman akhirnya menerima Yahweh Elohim Israel sebagai Tuhannya. Seandainya Nabi Elisa bertindak berdasarkan apa kata orang, sangat wajar dan tidak salah kalau ia menerima tanda ucapan terima kasih yang tulus dari Naaman. Namun sekali lagi, Nabi Elisa tidak bertindak menuruti apa kata orang. Nabi Elisa tidak bertindak atas dasar apa kata orang. Elisa bertindak dengan nilai-nilai yang dimiliki, yang ada dalam hatinya. Dia memiliki karakter. Ketiga adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dalam kitab Daniel pasal 3 diceritakan bahwa pada waktu itu Raja Nebukadnezar membangun sebuah patung emas, lalu meminta semua rakyatnya menyembah patung itu. Namun ketiga orang itu tidak mau menyembah patung emas itu. Sebagai hukumannya, mereka dimasukkan ke dalam tungku perapian yang sangat panas. Apa yang dikatakan mereka kepada Raja Nebukadnezar tertulis dalam Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Jika Elohim yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Sungguh luar biasa ucapan mereka. Mereka memiliki iman bahwa Tuhan akan menolong mereka. Bahkan seandainya tidak pun, mereka tetap tidak mau menyembah dewa-dewa asing. Mereka tidak mau menyembah patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Pada akhir cerita, mujizat pun terjadi. Tuhan menyelamatkan mereka dari perapian yang menyala-nyala itu. Seandainya mereka bertindak berdasarkan apa kata orang, mungkin mereka akan berkata, ya, sebagai strategi penyelamatan diri, kami akan menyembah patung itu karena bukan hati kami yang menyembah. Tidak masalah bagi kami untuk menyembah patung emas itu. Mungkin itu yang dibilang mereka untuk strategi. Namun tidak demikian yang terjadi. Mereka tidak munafik karena mereka memiliki karakter. Mereka berani tampil beda. Keempat adalah Daniel. Ia adalah buangan yang dibawa oleh Raja Nebukadnezar dari Israel. Pada masa pemerintahan Raja Darius, ia mengangkat 3 orang pejabat tinggi dalam pemerintahannya, dan Daniel adalah salah seorang dari ketiga pejabat tinggi itu. Ketiga pejabat itu mengawasi wakil-wakil raja beserta para menterinya dan jajarannya. Daniel diperhatikan secara khusus oleh Raja Darius karena ia memiliki hikmat yang luar biasa. Karena roh Elohim diam dalam hatinya. Namun hal itu menimbulkan rasa iri dari kedua pejabat tinggi lainnya beserta para wakil raja. Apalagi Daniel bukan warga asli. Ia hanya seorang buangan dari negeri lain. Mereka pun mencari-cari kesalahan Daniel, namun mereka tidak berhasil menemukan kesalahan sedikit pun, karena ia memang tidak melakukan kesalahan apapun. Ia bekerja dengan setia, jujur, dan rajin. Akhirnya mereka merekayasa sebuah kasus berdasarkan kebiasaan Daniel. Mereka melihat bahwa Daniel berdoa 3 kali sehari melalui tingkap rumahnya ke arah Yerusalem. Itulah yang dijadikan alat untuk menjatuhkannya. Untuk menjerat Daniel, mereka kemudian mengusulkan kepada Raja Darius agar membuat sebuah peraturan, yaitu dalam masa 30 hari tidak ada seorang pun di dalam kerajaannya yang boleh meminta atau menyembah kepada dewa ataupun manusia selain kepada Raja Darius. Mereka ternyata berhasil mempengaruhi Raja Darius. Raja Darius pun menetapkan peraturan itu tanpa menyadari bahwa ia telah terjebak dalam sebuah permainan yang dibuat oleh para pembantunya
untuk membinasakan Daniel, pejabat kerajaan yang dikasihinya. Siapapun yang melanggar peraturan raja akan dimasukkan ke dalam gua singa. Namun, bagaimana reaksi Daniel atas hal itu? Dalam Daniel 6 ayat 11 tertulis, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Elohimnya seperti yang biasa dilakukannya. Bukankah tindakan Daniel itu merupakan tindakan yang sangat berisiko? Gua singa atau hukuman mati adalah ganjaran yang setimpal baginya. Bahkan Raja Darius sendiri terperangkap ketika mengetahui bahwa Daniel melanggar ketetapan yang sudah dibuatnya. Namun peraturan adalah peraturan, sehingga Daniel pun dimasukkan ke dalam gua singa. Seandainya Daniel melakukan tindakan atas dasar apa kata orang, ia tidak akan berdoa 3 kali sehari ke arah Yerusalem. Mungkin Daniel berkata begini, oke, selama 30 hari tidak berdoa tidak apa-apa. Seandainya pun aku berdoa, aku akan berdoa di dalam kamar yang tertutup. Namun Daniel tidak mengubah kebiasaannya karena ia memiliki karakter. Ia berani tampil beda. Dalam lanjutan cerita terkenal itu dikisahkan bahwa Daniel diselamatkan oleh Tuhan. Sebaliknya, orang yang merekayasa kejahatan itu dimasukkan ke dalam gua singa, dan mereka langsung diterkam oleh singa-singa yang kelaparan. Sebuah puncak keagungan karakter sebenarnya telah ditunjukkan oleh Tuhan sendiri di dalam Yahshua HaMasiah. Yesus mengungkapkan kepada kita bahwa nilai terpenting dalam berkarakter itu adalah kasih. Karena kasih, Yahshua meninggalkan tahta kemuliaannya di surga dan menjadi manusia yang hina. Karena kasih, Yahshua rela mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa manusia. Ketika dicobai di padang gurun, Yahshua pun memperlihatkan betapa kokoh karakter yang dimilikinya. Ia tidak bisa digoda oleh rasa lapar, sifat tinggi hati, rasa ingin memiliki segala sesuatu di dunia ini. Walaupun sebenarnya ia adalah pemilik segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tidak. Karakter yang digerakkan dari dalam hati manusia digerakkan oleh kasih. Karakter itu bersifat jangka panjang, berbeda dengan penampilan yang bersifat jangka pendek, yang digerakkan dari luar atau oleh apa kata orang. Orang-orang yang berkarakter pun mempunyai kemampuan untuk mengatasi badai dan angin ribut di dalam kehidupan ini. Apapun keadaannya, ia tetap memiliki nilai-nilai yang tidak berubah di dalam hatinya. Ibarat sebuah benteng yang kokoh, ia mampu bertahan. Apakah saudara juga ingin menjadi orang yang berkarakter? Jika saudara ingin menjadi orang yang berkarakter, ada 2 berita untuk saudara. Yang pertama adalah berita buruk, sedangkan yang kedua adalah berita baik. Berita buruknya, saudara tidak bisa memiliki karakter yang baik dengan kekuatan saudara sendiri. Berita baiknya, saudara bisa memiliki karakter yang baik jika Elohim tinggal bersama-sama dengan saudara di dalam rohnya yang kudus. Yusuf memiliki karakter yang kuat karena roh Elohim tinggal bersamanya. Elisa pun memiliki karakter yang kuat karena roh Elohim tinggal bersamanya. Begitu juga Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel. Mereka memiliki karakter yang kuat karena roh Elohim diam bersama-sama dengan mereka. Saudara dan saya akan memiliki karakter yang kuat jika roh Elohim diam di dalam kita. Mungkin saudara akan bertanya, bagaimana caranya roh Elohim diam di dalam hatiku? Jawabannya ada dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Dalam ayat itu Rasul Petrus berkata bahwa jika seorang bertobat dalam Yahshua HaMasiah, ia akan menerima karunia Roh Kudus. Jika Roh Kudus berdiam di dalam kita akan melihat dunia dengan kacamata yang baru, kacamata rohani.
Kehadiran Roh Kudus dalam hati kita akan memberikan buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Roh Kuduslah yang akan membentuk karakter kita menjadi kuat dan kokoh. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan berlimpah.